Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parsaran Andreas Asyanto Lumbantoruan dengan NIM 1410621057 dari kelas B dengan absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tugas mini skripsi saya yang pada mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif dengan judul Efektivitas Komunikasi Interpersonal terhadap Masa Pemulihan Perkuliahan Offline pada Penyesuaian Diri Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Baik, izinkan saya menjelaskan latar belakang saya pada tugas ini. Baik, di sini terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang, di mana pendidikan tinggi merupakan fase krusial dalam pembentukan individu, di mana mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan. Namun, pandemi global COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 telah memberikan dampak signifikan pada pendidikan tinggi. Untuk mengurangi penyebaran virus yang banyak, institusi pendidikan mengambil langkah drastis dengan menghentikan perkuliahan offline dan berlari ke pembelajaran online. Meskipun langkah ini diambil sebagai respon darurat yang penting, pembelajaran online memiliki dampak yang signifikan pada interaksi sosial dan komunikasi interpersonal di antara para mahasiswa. Selama periode pembelajaran online, mahasiswa menghadapi tantangan dalam membangun dan memelihara hubungan sosial mereka. Keterbatasan kontak fisik dan interaksi tatap muka yang minim mengurangi kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari, kolaborasi, serta kegiatan sosial dan ekstrakurikuler. Selain itu, aspek penting dari pengalaman perkuliahan seperti berdiskusi dalam kelompok, berbagi ide, dan belajar secara kolektif seringkali terhambat dalam pembelajaran online. Meskipun saat ini banyak institusi pendidikan yang telah kembali membuka kelas-kelas offline atau mengadopsi model kombinasi yang mencakup pelajaran online dan offline, pemulihan perkuliahan offline juga melibatkan perubahan dalam dinamika komunikasi antar mahasiswa. Pertanyaannya muncul, mengenai efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa dalam memfasilitasi masa pemulihan perkuliahan offline. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi adaptasi mahasiswa, kualitas interaksi sosial mereka, dan pengalaman belajar mereka di lingkungan perkuliahan yang lebih tradisional. Namun, penelitian yang fokus pada peran dan efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa dalam konteks pemulihan perkuliahan offline masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan mengkaji sejauh mana komunikasi interpersonal antar mahasiswa dapat memengaruhi proses pemulihan mereka dan dalam menghadapi perkuliahan offline kembali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran komunikasi interpersonal dalam mengoptimalkan pengalaman perkuliahan dan adaptasi mahasiswa, serta memberikan panduan praktis bagi institusi pendidikan untuk mendukung interaksi sosial yang sehat dan produktif di kampus. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal antar dosen dan mahasiswa, institusi pendidikan mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk mendukung mahasiswa dalam masa pemulihan perkuliahan offline. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi dosen dan mahasiswa dalam mengoptimalkan komunikasi interpersonal mereka, sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan adaptasi mahasiswa kembali ke lingkungan perkuliahan offline. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan pendidikan untuk mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif dalam memfasilitasi pemulihan perkuliahan offline mahasiswa di masa mendatang. Selanjutnya ada perumusan masalah. Nah, memasuki masa pemulihan perkuliahan offline, mahasiswa setelah periode pembelajaran offline yang disebabkan oleh COVID-19, terdapat sejumlah masalah yang perlu diidentifikasi dan diinvestigasi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang relevan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa mempengaruhi adaptasi mahasiswa kembali ke perkuliahan offline. Selanjutnya ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menjalin dan memelihara komunikasi interpersonal selama masa pemulihan perkuliahan offline. Baik, selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif untuk mengukur, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk angka ataupun statistik. Tujuan penelitian dengan metode kuantitatif dalam konteks efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa terhadap masa pemulihan perkuliahan offline pada mahasiswa adalah sebagai berikut. Satu, mengukur tingkat efektivitas komunikasi interpersonal itu sendiri. Tujuan utama adalah mengukur tingkat efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa selama masa pemulihan perkuliahan offline. Kedua, menganalisis korelasi dengan adaptasi mahasiswa untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi signifikan antara tingkat efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa dan tingkat adaptasi mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan offline. Yang selanjutnya ada menilai faktor-faktor pengaruh, menganalisis pengaruh pada kualitas interaksi sosial, memahami dampak pada prestasi akademik, menyelidiki harapan dan persepsi mahasiswa, memberikan data empiris, memberikan kontribusi pada penelitian pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian mengenai efektivitas komunikasi interpersonal antar mahasiswa terhadap pemulihan perkuliahan offline pada mahasiswa memiliki berbagai manfaat yang relevan bagi pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan, dosen, mahasiswa, dan penelitian lebih lanjut. Berikut manfaat yang dapat diidentifikasi, seperti peningkatan kualitas pengalaman belajar mahasiswa, peningkatan kualitas interaksi sosial, pengembangan keterampilan sosial mahasiswa, peningkatan prestasi akademik, pengembangan program dukungan mahasiswa, kontribusi pada literatur penelitian, penyediaan data empiris, perbaikan kebijakan pendidikan, pemberdayaan mahasiswa, dan yang terakhir mengatasi dampak negatif dari pandemi. Baik, pada bab 2 terdapat landasan teori yang berisikan konsep penelitian. Nah, di sini konsep penelitiannya adalah untuk bertujuan menyelidiki hubungan antara efektivitas komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri mahasiswa ilmu komunikasi UNJ selama masa pemulihan offline yang mengikuti periode panjang pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini akan memeriksa sejauh mana kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa berkontribusi pada kemampuan mereka untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan perkuliahan offline. Variabel utama akan diukur melalui penilaian mahasiswa seberapa efektif mereka dalam berkomunikasi dengan rekan mahasiswa dan dosen selama masa pemulihan perkuliahan offline. Selanjutnya ada variabel dependen mencakup penilaian mahasiswa secara tingkat penyesuaian diri selama masa pemulihan perkuliahan offline, termasuk aspek-aspek seperti kesenjangan psikologis, sosial, dan akademik. Lainnya ada variabel kontrol jenis mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Selanjutnya juga ada metode penelitian. Ini akan menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas komunikasi interpersonal, jenis mata kuliah yang diikuti, dan tingkat penyesuaian diri mereka. Data nantinya akan dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara efektivitas komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri mahasiswa. Selanjutnya ada signifikansi penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam membantu mahasiswa beradaptasi dengan perubahan dari pembelajaran online ke pembelajaran offline. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan program pendukung bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dan mungkin juga bagi program studi lainnya yang mengalami situasi serupa. Selanjutnya ada review literatur. Di sini ada penelitian terdahulu persamaan dengan penelitian saat ini dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Saya akan membacakan beberapa di mana kontribusi penelitian terdahulu ada kontribusi komunikasi interpersonal daring dalam proses penyesuaian diri mahasiswa baru di era pandemi COVID-19. Nah, di sini persamaannya adalah meneliti komunikasi interpersonal mengenai penerapannya dalam perkuliahan dan kehidupan sosialnya. Perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya kontribusi komunikasi interpersonal terhadap proses penyesuaian diri mahasiswa pada era pandemi COVID-19. Yang kedua, ada efektivitas komunikasi interpersonal dalam kegiatan pembelajaran melalui media WhatsApp Group. Persamaannya adalah meneliti interpersonal mengenai penerapan dalam penggunaannya perkuliahan atau kehidupan sosialnya.
Perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas komunikasi interpersonal dalam kegiatan pembelajaran melalui WA Group. Baik, saya akan lanjutkan pada bab-bab selanjutnya. Baik, subbab selanjutnya ada variabel X. Nah, di sini variabel X yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal antar mahasiswa, yaitu efektivitas komunikasi interpersonal. Dan yang selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah masa pemulihan perkuliahan. Subbab selanjutnya ada mode penelitian. Mode penelitian yang digunakan adalah komunikasi interpersonal mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masa pemulihan perkuliahan. Selanjutnya ada hipotesis teori. Dalam hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengalaman pembelajaran online yang lebih lama atau dalam hitungan bulan dapat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi interpersonal dalam penyelesaian diri mahasiswa selama masa pemulihan perkuliahan offline. Mahasiswa dengan pengalaman pembelajaran online yang lebih lama mungkin memiliki tantangan tertentu dalam beradaptasi dengan pembelajaran offline. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 di mana ada metode penelitian. Di mana subbab pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang dipakai di sini adalah konstruksi kritis. Akan memungkinkan penelitian ini untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ mengkonstruksi pemahaman mereka tentang komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri selama pemulihan perkuliahan offline. Hasil ini akan dapat digunakan untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih baik dan mendukung mahasiswa tentunya dalam mengatasi perubahan lingkungan pembelajaran mereka. Di sini selanjutnya ada pendekatan penelitian, di mana pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus menguji teori pengukuran atas hubungan pengaruh efektivitas dalam variabel-variabel, yaitu yang diambil dari teori buku Creswell dan Creswell pada tahun 2018. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode eksplanatif untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi interpersonal dapat berkontribusi pada penyesuaian diri di era pandemi COVID-19. Dua variabel yang akan diuji yaitu komunikasi interpersonal X dan penyesuaian diri Y. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru tingkat 1 yang masuk selama kuliah hingga sekarang tahun 2021. Belajar dengan metode daring atau menggunakan jaringan internet, dan populasi merupakan area generasi yang terdiri dari objek maupun subjek dalam kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Setelah itu ditarik kesimpulannya oleh Sugiono tahun 2017. Subbab selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Di sini penelitian ini mengambil populasi mahasiswa yang mengalami pemulihan perkuliahan offline setelah masa pembelajaran online akibat pandemi. Nah, penelitian ini juga menggunakan populasi mahasiswa aktif ilmu komunikasi angkatan 2021 berjumlah 127 orang. Untuk ukuran sampelnya saya akan menggunakan rumus Slovin oleh Sugiono tahun 2011 yang umum digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam survei dengan tingkat kepercayaan tertentu. Baik, subbab selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yaitu variabel X komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap variabel Y masa pemulihan perkuliahan. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana pernyataan sementara mengenai hasil dari instrumen yang akan diuji dapat dikatakan sebuah prediksi terhadap sebuah pengujian. Subbab selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan penelitian ini, peneliti menggunakan pernyataan atau closed-ended question agar hasil responder dapat diproses ke dalam format komputer khususnya SPSS. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan penggunaan pernyataan maupun pernyataan. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Nah, di sini metode pengukuran data penelitian ini mencakup sebagai berikut, ada kuesioner, wawancara, dan observasi, skala pengukuran,
pemantauan online, dan lainnya. Tergantung nanti bagaimana cara saya mengeksekusinya. Selanjutnya ada validitas. Uji validitas adalah sebuah uji tentang seberapa baik instrumen yang digunakan dalam sebuah konsep. Nah, pengujian validitas yang dilakukan oleh Fast Validity yaitu menguji validitas instrumen hanya berdasarkan permukaan saja, namun tidak melibatkan pada pertanyaan mengenai faktor-faktor lain yang bisa saja berpengaruh pada instrumen tersebut. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Subbab selanjutnya ada reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk menguji konsistensi instrumen yang digunakan untuk penelitian. Nah, selanjutnya masuk ke subbab metode analisis data. Di sini ada analisis data dengan univariat. Metode analisis data univariat yang digunakan untuk menganalisis satu variabel atau karakteristik pada satu waktu. Memerlukan persiapan data, penyusunan data, deskripsi statistik, visualisasi data, interpretasi hasil, dan menyusun kesimpulan, dan selanjutnya adalah rekomendasi. Selanjutnya juga ada analisis data bivariat. Penelitian ini juga menggunakan analisis bivariat untuk memahami bagaimana variabel-variabel seperti efektivitas komunikasi interpersonal, jenis mata kuliah, frekuensi interaksi sosial, ataupun pengalaman pembelajaran online saling berhubungan. Sebab selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Ini terdapat dalam beberapa hal, yaitu generalisasi terbatas, penggunaan data sekunder, faktor lainnya yang tidak dapat diperhitungkan, dampak pandemi COVID-19, potensi bias responden. Selanjutnya ada kelemahan penelitian ini adalah terdapat beberapa hal, yaitu variabel lain yang harus dikontrol, masalah retrospektif, keterbatasan dalam instrumen pengukuran, keterbatasan waktu sumber daya. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara merinci mengukur suatu konsep atau variabel dalam konteks penelitian sehingga menjadi lebih spesifik dan dapat diukur dengan jelas. Nah, definisi operasional efektivitas komunikasi interpersonal dalam konteks penelitian ini diukur sebagai tingkat kemampuan seorang mahasiswa dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan interpersonal positif dengan rekan-rekan mahasiswa dan dosen selama masa pemulihan perkuliahan offline. Efektivitas komunikasi interpersonal dioperasionalkan melalui penggunaan skala penilaian yang mencakup pernyataan-pernyataan terkait komunikasi interpersonal, di mana responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, variabelnya ada efektivitas komunikasi interpersonal, skala penilaian adalah skala Likert dengan penilaian sebagai berikut. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 berarti netral, 4 berarti setuju, dan 5 sangat setuju. Efektivitas interpersonal dihitung dengan mengambil nilai rata-ratanya dari banyaknya responden. Semakin tinggi nilai rata-rata, semakin tinggi efektivitas komunikasi interpersonal yang dinilai oleh responden. Baik, selanjutnya ada tabel operasional konsep atau OKE. Di sini terdapat nama mahasiswa, jenis kelamin, semester, pengalaman pembelajaran online, dari bulan, jenis mata kuliah, frekuensi interaksi sosial per minggu, frekuensi interaksi sosial jam atau per minggunya. Di sini ada satu mahasiswa A laki-laki berjumlah semester 5, pengalaman pembelajaran online adalah 12 bulan, jenis mata kuliah teori, frekuensi interaksi sosialnya adalah 4, dan frekuensi interaksi sosial per jam dari minggunya adalah 3,8. Dan sedangkan mahasiswa B, perempuan, semester 4, pengalaman pembelajaran online adalah 10, jenis mata kuliah adalah praktikum, frekuensi interaksi sosial per minggunya adalah 5, frekuensi interaksi sosial jam per minggunya adalah 4,2. Baik, izinkan saya melanjutkan pada bab 4, yaitu lampiran yang berisikan kesimpulan. Nah, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara efektivitas komunikasi interpersonal mahasiswa dan tingkat penyesuaian diri mereka selama masa pemulihan dan perkuliahan offline. Mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk
komunikasi interpersonal yang lebih efektif, dan cenderung memiliki tingkat penyesuaian diri yang lebih baik. Faktor-faktor seperti ini, faktor-faktor seperti jenis mata kuliah, frekuensi interaksi sosial, dan pengalaman pembelajaran online juga memainkan peran penting dalam penyesuaian diri mahasiswa. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi interpersonal dalam membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan offline, terutama setelah pengalaman pembelajaran online yang panjang akibat pandemi. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan program dan dukungan yang dapat membantu mahasiswa dalam penyesuaian diri mereka selama masa pemulihan perkuliahan offline. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti fokus pada satu program studi tertentu dan potensi pengaruh variabel lain yang belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini dan menjelajahi faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswa dalam konteks perkuliahan offline. Baik, yang paling terakhir terdapat kuesioner proposal skripsi, di mana judulnya nanti adalah Efektivitas Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Di sini terdapat instruksi dan nanti terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian A, info demografis, berisikan nama, jenis kelamin, semester juga, dan juga nanti akan mulai masuk ke pertanyaan beberapa bulan Anda mengikuti pembelajaran online selama pandemi sebelum pemulihan perkuliahan offline. Bisa kita ambil contoh misalnya 12 bulan mulai dari dia awal masuk sebagai maba. Selanjutnya ada bagian B, efektivitas komunikasi interpersonal. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti seberapa efektif menurut Anda dalam berkomunikasi dengan rekan mahasiswa Anda selama masa pemulihan perkuliahan offline, skala Likert. Dari 1 sangat tidak efektif sampai 5 sangat efektif. Lalu selanjutnya ada bagian C, jenis mata kuliah dan pengalaman pembelajaran, di mana sebutkan jenis mata kuliah yang Anda ikuti selama masa pemulihan perkuliahan offline. Nah, contoh kuliahnya di sini bisa kuliah teori, praktikum, seminar, dan lain-lain. Di sini jawabannya jawaban esai nantinya. Lalu pada bagian D, frekuensi interaksi sosial. Di sini akan ditanyakan berapa kali dalam seminggu Anda berinteraksi sosial dengan rekan mahasiswa atau teman sekelas selama masa pemulihan perkuliahan offline. Misalnya 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Di sini kita tidak mematok karena ini akan meminta jawaban dari responden nantinya. Yang selanjutnya ada bagian E, penyesuaian diri. Sejauh mana Anda merasa penyesuaian diri Anda selama masa pemulihan perkuliahan offline? Nah, dalam skala Likert, 1 sangat tidak baik dan sampai nanti 5 sangat baik. Nah, terakhir juga, apakah Anda menghadapi tantangan tertentu dalam beradaptasi dengan perkuliahan offline setelah pengalaman pembelajaran offline yang panjang? Mohon sebutkan. Kita di sini meminta pendapat mereka. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam penelitian ini. Tanggapan Anda akan menjadi sangat membantu dalam pemahaman kami tentang efektivitas komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri mahasiswa ilmu komunikasi UNJ selama masa pemulihan perkuliahan offline. Dan yang paling terakhir terdapat daftar pustaka yang dimana menjadi acuan dan bantuan saya dalam mengerjakan mini skripsi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.